Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Bandung dengan Prodi Informatika Angkatan 2017. Perkenalkan, nama saya Ihfa Ismadewi dengan rekan saya yaitu Solehudin akan membahas terkait Slackware. Apa itu Slackware? Slackware merupakan salah satu distro Linux awal dan merupakan yang tertua yang masih dikelola. Tujuan dari Slackware yaitu stabilitas dan kemudahan desain, serta menjadi distribusi Linux yang paling mirip Unix. Sederhana, stabil, mudah di-custom dan didesain untuk komputer 386 atau 486 atau lebih tinggi. Sistem operasi ini dibuat oleh Patrick Walkerding dari Slackware Linux Inc. Pada sejarah perkembangan Slackware, nama Slackware berasal dari fakta bahwa distribusi ini dimulai sebagai sebuah proyek pihak swasta tanpa komitmen apa-apa. Karena dalam hal ini, untuk mencegah proyek ini menjadi terlalu serius pada awalnya, kata Slack ini adalah kendor. Dari Slackware merujuk pada istilah Slack, seperti yang digunakan oleh gereja para subgenius. Pada tanggal 17 Juli 1973, Slackware pertama kali dirilis ke publik. Patrick Walkerding yang pertama kali mempelajari Linux ketika ia memerlukan interpreter bahasa pemrograman LISP, karena murah untuk sebuah proyek yang sedang ia kerjakan. Pada saat itu, ia menggunakan sebuah distro yang bernama SLS Linux yang dikembangkan oleh Shop Learning System. Patrick kemudian memperbaiki bug-bug yang terdapat dalam distro SLS yang pada akhirnya ia memutuskan untuk menjadikan distro hasil perbaikannya itu menjadi sebuah distro mandiri yang bisa ia pergunakan bersama rekan-rekannya. Sedangkan pada tahun 1999, Slackware berkali-kali diliris, mulai dari nomor 4 sampai nomor 7. Hal ini karena Patrick sebagai upaya pemasaran untuk merujuk bahwa Slackware merupakan sebuah distro Linux yang up to date, sebagaimana distro-distro lainnya yang telah melepas nomor 6, seperti Red Hat yang merilis setiap revisi di distribusi dengan kenaikan dari 4.1 ke 5.1. Slackware memang memiliki beberapa rilis beta dalam rentang 6.x, tetapi hal ini tidak dihitung sebagai rilis resmi. Sedangkan pada tahun 2005, lingkungan desktop GNOME telah dihapus dari rilis yang akan diluncurkan dan diserahkan kepada dukungan komunitas. Penyingkiran GNOME dianggap oleh sebagai komunitas Linux sebagai tindakan yang menggemparkan karena lingkungan desktop tersebut banyak digunakan di distro-distro Linux. Sebagai balasan, beberapa proyek berbasis komunitas mulai menawarkan distribusi GNOME lengkap untuk Slackware. Ada beberapa fitur-fitur pada Slackware. Yang pertama, Linux 2.6.2.1.5. Ini merupakan Slackware Linux menggunakan kernel Linux yang modern dan memiliki performa tinggi. Yang kedua, ada Hardware Abstraction Layer. Perangkat lunak ini menyediakan API yang seragam untuk aplikasi desktop untuk menggunakan perangkat keras. Hal ini menyebabkan proses mount secara otomatis terhadap disk dan CD menjadi lebih mudah pada XFCE dan Key Desktop Environment. Yang ketiga, ada X11 7.2.0. Ini merupakan versi pertama dari Slackware Linux yang menggunakan X secara modular. Hal ini berarti bahwa komponen X11 terpisah-pisah dalam banyak paket-paket kecil untuk perawatan yang lebih mudah serta proses upgrade yang lebih ringan. Dan yang keempat ada GCC 4.1.2. Slackware Linux 12.0 menyertakan perangkat pengembangan yang sepenuhnya direvisi berbasis pada GNU Compiler Collection 4.1.2. GCC menyediakan compiler untuk C, C++, Objective-C, Fortran, dan ada 95 sebagai tambahan pustaka
GNU versi 2.5 juga sudah digunakan. Untuk selanjutnya, ada Apache 2.2.4. Apache ini di-upgrade pada versi major yang baru. Apache 2.x adalah bentuk penulisan ulang yang cukup substansi dari seri 1.3.x. Key Desktop Environment 3.5.7. Lingkungan Key Desktop Environment yang penuh disertakan termasuk Office, browser, web QRL, program multimedia, perangkat pengembangan, dan masih banyak aplikasi lainnya yang berguna. Dan yang terakhir ada XFCE 4.4.1. Ini merupakan lingkungan desktop yang ringan dan berbasis pada GTK2. Aplikasi ini menerapkan semangat dari Unix, yaitu modularitas dan reusabilitas. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa kelebihan dari Slackware. Yang pertama itu Slackware ini merupakan distro yang kriptik dan manual sekali bagi pemula Linux. Tapi dengan menggunakan distro ini, beberapa penggunanya dapat mengetahui banyak cara kerja dari distro ini. Terus distro ini juga lebih dekat dengan gaya Unix, simple, stabil, mudah di custom dan didesain gitu. Terus distro ini juga merupakan distro yang sederhana dan konvensional. Jadi hampir menyediakan semua tool konvensional Linux dan legendaris. Terus hampir semua juga fungsi konvensional di Linux ini disediakan dengan baik. Mulai dari utilitas sistem hingga ke perangkat pengaturan sistem Linux gitu. Terus juga cocok untuk bagi kita yang pemula yang ingin memahami Linux dari dasar, karena disediakan juga tool-tool yang menurut kita tuh bisa lebih belajar tuh lebih dari sekedar belajar gitu. Terus distro ini juga dalam pembuatan paket tar.gz-nya juga sangat mudah. Nah, paket tarbal atau tadi .tar.gz tuh di distro Linux ini di maintenance dengan baik untuk keperluan instalasi aplikasi third party. Nah, paket dependensi tambahan juga disediakan untuk di-download lalu situs resmi Slackware-nya gitu. Terus bagi yang ingin menginstal aplikasi bisa langsung mengunjungi situs resmi dari Slackware ini gitu. Terus selanjutnya itu ringan dan intuitif. Distro ini tuh merupakan distro Linux yang cukup ringan dan responsif untuk pengguna sehari-hari gitu, serta kemudahan dalam kostumisasi berbagai elemen sistem Linux gitu. Terus hal ini juga dimungkinkan karena distro ini tuh menargetkan penggunaannya agar mudah dalam pengoperasian dan ringan dengan mengeliminasi beberapa library grafik yang tidak diperlukan, di mana tujuan penggunaannya memang lebih diperuntukkan untuk sistem, bukan multimedia itu. Terus kelebihan yang selanjutnya itu distro ini mempunyai aplikasi bundle untuk server dan editor. Jadi selain Window Manager, KDE, Slackware juga menyediakan web server seperti Apache, PHP, MySQL, OpenSSL, SSH, dan beberapa lainnya gitu. Hal ini juga cukup membantu bagi mereka yang ingin mengembangkan website di sistem Linux gitu. Di Slackware juga kebutuhan basis sistem website sudah disediakan. Jadi selain itu text editor seperti VI, VIM, Jojof, Emacs, Keywrite, Mousepad, dan CAT juga tersedia di sana. Terus kelebihan yang selanjutnya itu selain itu bisa memilih sendiri tampilan desktopnya. Jadi di Slackware tuh kita bisa dengan mudah menentukan penggunaan Window Manager, apakah ingin menggunakan bentuk KDE atau full console gitu. Selain itu atribut lain seperti warna, tema, font juga bisa diatur sesuai kebutuhan kita gitu. Hal ini tentu menjadi nilai lebih bagi kita atau mereka atau Anda yang menyukai appliance sistem yang selalu up to date gitu.
Terus kelebihan yang selanjutnya itu di segi manajemen paketnya yang lebih sederhana. Jadi package manajemen di Slackware itu tidak sekompleks RPM atau DPKG gitu. Paket yang dipakai tarbal atau tadi tar.gzip biasanya kan berisi skripsi instalasi. Sejatinya itu tar TGZ itu jauh lebih handal dibandingkan RPM dalam menghindari masalah dependensi. Paket tersebut berisi file bagian dari perangkat lunak yang diinstal serta file additional untuk sistem manager paket Slackware. Selanjutnya itu ada beberapa kekurangan dari Slackware ya. Nah, di Slackware itu kekurangannya cukup banyak juga sih. Antara lainnya itu aplikasi grafis untuk mengkonfigurasikan distro ini tuh bisa dibilang minim. Karena apa? Karena pada dasarnya GUI-nya itu jauh lebih kompleks dan memakan lebih banyak penggunaan memori dibandingkan penggunaan perintah konsol pada umumnya gitu. Terus distro ini juga memiliki kekurangan itu tidak mempunyai alat untuk secara otomatis menata dependensi bagi pengguna dengan cara otomatis mengunduhnya dan menginstalnya gitu. Jadi beberapa perangkat lunak pihak ketiga ada yang dapat memberikan fungsi ini, jadi mirip dengan cara apt di Debian gitu, tapi di Slackware itu nggak ada gitu. Terus kekurangannya lainnya yaitu berat untuk digunakan dalam keperluan grafik, karena tujuan penggunaannya kan diperuntukkan untuk keperluan sistem, maka distribusi Linux ini tuh cukup berat untuk menjalankan berbagai aplikasi dan game grafis. Hal ini disebabkan distribusi Linux ini tuh menyediakan paket library grafis yang tidak sebanyak distribusi Linux yang memang diperuntukkan untuk penggunaan grafis gitu. Jadi sehingga kelengkapan driver grafisnya itu tidaklah lengkap gitu di distribusi Linux Slackware ini. Terus kekurangan lainnya, distro ini tuh butuh pembelajaran lebih karena Linux ini tuh dibangun dengan konsep kemudahan kustomisasi. Maka kita sebagai user harus memastikan sendiri bahwa driver, pustaka, serta piranti sistemnya sendiri sudah lengkap dan sesuai kebutuhan gitu. Hal ini dikarenakan distribusi ini menyediakan sistemnya sebagai apa adanya gitu, dan bersifat general, sehingga kita harus memastikan bahwa semua piranti sistem telah sesuai kebutuhan, mulai dari menginstal, mengeliminasi, mendownload, memaintenance, library, dan dependensi yang ada di sistem Slackware kita gitu. Terus Slackware ini juga mempunyai kekurangan tidak tersedianya built-in dependency manager atau package manager. Distribusi atau distro Linux ini itu tidak menyediakan package manager sebagai bagian dari perangkat sistemnya gitu. Sehingga untuk keperluan instalasi aplikasi pihak ketiga, kita harus menginstalnya secara manual dengan memastikan semua dependensi telah sesuai gitu. Tetapi jika diinginkan, kita bisa menambahkan fitur package manager berbasis konsol seperti apt. Hanya saja dibutuhkan konfigurasi sistem tambahan untuk ini. Jadi agak ribet sih sebenarnya. Terus kekurangan lainnya minim GUI untuk konfigurasi sistem. Jadi di Slackware itu memiliki jumlah GUI untuk konfigurasi sistem yang bisa dibilang tuh sedikit. Hanya terdapat beberapa GUI untuk konfigurasi sistem saja gitu. Terus kekurangan lainnya mungkin proses instalasi yang memakan waktu dan sulit dipelajari. Adapun kekurangan dari distribusi Slackware ini adalah yaitu tadi memakan waktu yang cukup lama untuk proses instalasinya, ditambah sulitnya dipelajari bagi pemula gitu. Apalagi saya kan kemarin juga nyoba install Slackware di Windows 10 gitu.
dan memang ternyata lama banget gitu. Jadi apalagi laptop saya kan kentang ya, jadi wah ngeblank terus laptop saya. Berapa kali saya ulang-ulang tapi tetap aja gagal gitu. Terus kekurangan yang lainnya itu deteksi otomatis hardware tuh terbatas di Slackware tuh. Jadi hal yang menjadi kekurangan dari Slackware yaitu tadi keterbatasan pada dukungan otomatis deteksi hardware. Hal ini terjadi karena tidak semua hardware mampu dideteksi secara otomatis oleh Slackware, sehingga kita harus memountnya secara manual melalui mount point-nya gitu. Ya, mungkin segitu aja sih penjelasan dari gua. Terima kasih. Oke, sini kita akan masuk ke graphical user interface ya. Ini adalah tampilan desktop HDE pada Slackware Linux. Tunggu ya beberapa saat karena laptop saya kentang banget, lama jadinya. Sabar ya, sabar, tunggu dulu. Kentang banget laptop aku. Lama banget ih. Oke, sudah muncul ya. Ini adalah kita udah masuk ke tampilan desktop Slackware-nya. Dan inilah tampilan awalnya desktopnya. Nah, default desktop, setting, image. Oke. Start menu. Oke, di sini ada web browser defaultnya, web conqueror, ada Firefox juga, ada konsol juga. Kita bisa buka konsol juga di sini. Oke, uname. Oke, kita juga bisa buka web browser. Tampilan web browser, file manajernya ini. Oke, daftar aplikasi yang terinstall. Ada multimedia, kayaknya sudah lengkap ya aplikasi yang kita butuhkan. Education, development. Oke, mungkin hanya segitu saja ya tentang tampilannya. Lalu, mengapa sih Slackware mampu bertahan hingga saat ini? Nah, di sini alasannya mengapa distro tua ini masih bertahan hingga saat ini. Karena masih banyak pengguna yang menggunakan. Itu salah satunya. Dan Slackware ini tidak mengusup konsep menyerupai OS Windows, tetapi cenderung lebih menyerupai OS Unix semirip mungkin. Slackware ditunjukkan bagi orang-orang yang menyukai belajar dan mengutak-atik sistem mereka agar sesuai dengan keinginan. Pada saat ini, Slackware dikenal sebagai distro sistem operasi untuk server dan desktop yang tangguh dan stabil. Pada saat ini, telah banyak varian distro yang baru dari basis distro Slackware seperti ZenWorks, Slack, Vector Linux, Easy, dan lain-lainnya. Cukup sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.